Halo pemirsa, perkenalkan saya Tommy Partogi Simamora, NIM 1331767. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pengaturan parameter akustik ruang dengan pemanfaatan green material. Paparan yang akan saya sampaikan akan berisi tentang pengujian bahan green material yang akan digunakan sebagai manipulator akustik ruang. Oleh karena itu telah dilakukan percobaan untuk menentukan koefisien absorpsi dari bahan yang diuji, serta menentukan daerah spektrum frekuensi di mana bahan yang diuji menjadi efektif. Secara akustika, sebuah ruangan berdasarkan fungsinya membutuhkan suatu karakteristik akustika tertentu. Karakteristik akustika suatu ruang dapat diukur melalui beberapa parameter seperti noise kriteria, indeks kejelasan, waktu dengung, serta definisi. Parameter akustik ruang pertama yang akan kita bahas adalah noise kriteria. Noise kriteria itu adalah parameter yang mengukur tingkat bising latar belakang pada suatu ruangan. Nah, noise kriteria ini mendefinisikan tingkat tekanan suara maksimum pada suatu frekuensi tertentu dari bising latar belakang yang terjadi pada lingkungan tersebut. Berikut tabel standar noise kriteria berdasarkan fungsi suatu ruangan. Parameter kedua yang akan kita bahas adalah waktu dengung. Waktu dengung adalah waktu yang dibutuhkan oleh suara dalam suatu ruangan untuk melurus sebesar 60 desibel semenjak sumber suara berhenti menghasilkan suara. Waktu dengung bisa kita lihat bergantung terhadap nilai koefisien absorpsi rata-rata selubung dalam suatu ruangan. Nah, berikut cara perhitungan waktu dengung bisa dilihat nih, bergantung terhadap nilai koefisien absorpsi rata-rata selubung dalam suatu ruangan. Lalu ilustrasi yang ini adalah definisi dari waktu dengung. Parameter berikutnya yang akan kita bahas adalah indeks kejelasan dan definisi. Untuk bisa melihat penjelasan yang lengkap tentang kedua parameter tersebut, video dapat di-pause. Pada intinya, kedua parameter tersebut dapat memperhitungkan apakah suara akan terdengar dengan jelas di dalam suatu ruangan. Berikut definisi dari kedua parameter tersebut. Lalu, bagaimana cara kita memanipulasi parameter akustik ruang yang telah disebutkan? Bisa dilihat bahwa semua parameter akustik ruang yang telah disebutkan mempunyai satu kesamaan, yaitu semuanya dipengaruhi oleh keberadaan suara pantul di dalam ruangan. Dengan memanipulasi sifat selubung dalam ruangan, kita bisa mengatur keberadaan suara pantul, sehingga parameter akustik ruang dapat kita manipulasi. Sifat selubung ruang yang dimaksud adalah sifat absorbansi dari selubung tersebut. Absorbansi adalah kemampuan suatu permukaan dalam menyerap energi suara pada spektrum frekuensi tertentu. Untuk bisa memanipulasi absorbansi dari selubung suatu ruang, digunakan material penyerap suara seperti panel akustik untuk melapisi permukaan selubung ruang tersebut. Berikut gambar contoh pengaplikasian panel akustik pada suatu dinding ruang. Ini adalah contoh parameter akustik ruang sebelum dan sesudah pengaplikasian panel akustik. Jenis material yang dapat dijadikan material penyerap suara adalah material berpori, efektif menyerap suara pada frekuensi tinggi, dan material berbentuk panel, efektif menyerap suara pada frekuensi rendah. Green material. Green material pada intinya adalah material yang bersifat ramah lingkungan. Suatu produk bisa dikatakan sebagai produk yang ramah lingkungan jika produk tersebut memenuhi siklus hidup sebagai berikut. Pada proses pemilihan material, untuk pendekatan material penyerap suara berpori, digunakan serbuk gergaji dan serabut kelapa. Sedangkan untuk pendekatan material penyerap suara berbentuk panel, digunakan panel komposit yang mengandung kulit kerang hijau. Dapat dicermati ketika bahan yang dipilih sudah memenuhi kriteria deskripsi dari green material. Deskripsi material yang diuji. Berikut langkah pengolahan serbuk gergaji sehingga menjadi sampel uji, yaitu sawdust waffle panel. Ini adalah penampang dari mesin hot press yang digunakan, dan ini adalah gambar dari sawdust waffle panel yang dihasilkan. Untuk sampel komposit kulit kerang hijau, berikut komposisinya. Untuk pengukuran absorbansi, akan digunakan impedance tube. Sampel akan diletakkan di sini. Amplifier akan menembakkan suara ke arah sampel, dan akan terjadi gelombang pantul yang akan direkam oleh mic di dalam sini. Selisih besar energi antara gelombang suara yang dihasilkan amplifier dengan gelombang suara pantul akan dikaitkan dengan nilai absorbansi. Berikut hasil pengukuran koefisien absorbansi dari panel serbuk gergaji dengan tebal 10 mm, sawdust waffle panel 2 sisi, dan sawdust waffle panel 1 sisi. Berikut hasil pengukuran koefisien absorbansi dari panel serabut kelapa dengan ketebalan 5 mm dan 10 mm, coco fiber waffle panel 2 sisi, dan coco fiber panel 1 sisi. Berikut grafik yang membandingkan nilai koefisien absorbansi dari sampel uji berpori. Dapat dilihat terjadi puncak-puncak dari nilai koefisien absorbansi. Hal ini menunjukkan bahwa sampel uji efektif dalam memanipulasi parameter akustik ruang di sekitar frekuensi tempat puncak terjadi. Berikut hasil pengukuran koefisien absorbansi dari sampel yang berbentuk panel, yaitu komposit kulit kerang hijau. Kesimpulannya, green material yang dipilih sebagai sampel uji mampu untuk mengatur parameter akustik ruang pada spektrum frekuensi yang bersangkutan.